Mulai. Terima kasih, selamat pagi, salam anak-anak didik kami semua. Pagi yang cerah ini, seperti biasa kita akan melaksanakan penyuluhan atau pembinaan dalam tim kita ini, tim Muda Mudi Raja Wali, yang menjadi topik atau tinjauan umum materinya. Kita berharap anak-anak kami Muda Mudi Raja Wali menjadi generasi yang dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan baik. Maka saya ambil firman Tuhan dari Amsal 13 ayat 13 sampai 20. Saya bacakan. Siapa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Muda-mudi Raja Wali yang saya cintai, yang dihargai, yang saya muliakan, percaya atau tidak, 90% atau lebih yang menentukan baik atau buruknya kehidupan kita adalah dengan siapa kita bergaul. Pergaulan yang baik tentu akan membawa kita ke arah yang lebih baik juga. Demikian juga sebaliknya. Jika kita bergaul dengan orang yang salah, yang sikapnya tidak baik, perilakunya juga tidak baik, maka juga itu akan mempengaruhi sikap dan perbuatan kita. Pergaulan akan mengubah karakter kita. Misalnya, kalau ketika kita bergaul dengan orang yang suka merokok, maka lama-kelamaan, seiring berjalannya waktu, kita juga akan ikut merokok karena terbiasa dengan teman-teman kita. Oleh sebab itu, sering kita mendengar perkataan bahwa kita harus lebih selektif, jeli dalam memilih teman, memilih pergaulan kita. Teman adalah seseorang yang selalu berbagi dengan kita, dimanapun, kapanpun. Jika kita terbiasa dengan teman kita, kita akan mengikuti kebiasaannya. Teman yang Anda jumpai bagaikan sebuah tombol lift yang membawa Anda naik dan turun. Kemana Anda melangkah, itu akan ditentukan oleh Anda sendiri dan oleh orang-orang yang ada di sekitar atau dalam pergaulan Anda. Banyak sekali pemuda dan pemudi yang salah memilih teman, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Pergaulan membuat mereka hancur. Mungkin saat ini di antara kaum muda sangat banyak yang jatuh ke dalam dosa. Banyak yang salah pergaulan, mabuk-mabuk, free sex, narkoba. Hanya karena salah memilih teman. Mereka harus bisa memilih teman yang berguna atau memilih teman hanya untuk kesenangan dan dianggap keren. Namun, benarkah itu yang anak-anak cari? Saya yakin tidak. Banyak alasan yang menyebabkan pemuda dan pemudi, orang-orang muda seperti kita ini, salah memilih teman. Yang pertama adalah karena dirinya sendiri telah menentukan kriteria pergaulan yang diinginkan. Kita bisa salah memilih pergaulan karena kita telah menentukan apa yang kita inginkan. Kita hanya mau bergaul dengan keinginan kita, bukan apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang kedua, terpengaruh oleh teman yang ada di sekitar. Oh, nanti kita tidak ditemani, jadi kita terpengaruh olehnya. Tanpa kita sengaja atau kita sadari, kita jatuh ke dalam pergaulan yang salah juga. Yang ketiga, alasannya adalah karena pernah dikecewakan. Perasaan kecewa atau pernah dikecewakan membuat orang jadi kadang salah menentukan pergaulan. Terkadang kekecewaan yang dirasakan akan membawa seseorang berlari ke arah yang salah untuk menghindarkan perasaan tersebut. Yang keempat, merasa hidupnya hampa tanpa tujuan. Iya, kalau orang sudah hampa atau merasa hampa dalam hidupnya tanpa tujuan, maka dia akan memilih pergaulan yang salah. Karena apa? Tidak ada yang diinginkannya, tidak ada tujuannya. Yang kelima, ingin keluar dari zona aman dan dianggap keren. Oh, ini kadang-kadang yang membuat kita anak-anak muda banyak yang salah jalan, salah pergaulan. Kenapa? Supaya keren ikut. Orang merokok ikut, padahal kita nggak butuhkan itu merugikan. Kesimpulannya, dalam
materi ini yang singkat ini sangat penting bagi kita untuk memilih pergaulan. Pergaulan yang kita jalani saat ini dapat mengubah sikap kita, karakter kita. Jangan sampai kita salah memilih teman untuk bergaul sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Pilihlah pergaulan yang dapat membangun dan menuntun ke dalam kebaikan. Tuhan Yesus dalam firman-Nya pagi hari ini mengingatkan kita untuk berhati-hati, untuk cermat dan jeli memilih pergaulan. Carilah pergaulan yang membangkitkan motivasi, semangat, ilmu pengetahuan yang bertambah. Dan yang paling penting adalah pergaulan yang membawa kita semakin dekat dengan jalan Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Amin. Demikian penyuluhan ini atau materi ini singkat ini. Bagi mudah-mudi kami, tolong nanti seperti biasa setelah ini nanti kita sharing atau diskusi. Kemudian kita lanjutkan program selanjutnya, yaitu sharing-sharing juga mengenai pengetahuan, PR-nya boleh kita sama-sama kita sharingkan seperti program kita. Jangan lupa juga absennya untuk kepada ketua tim atau kelompok binaan. Ya, demikian dari saya. Kemudian saya serahkan kepada kelompok tim, ketua kelompok tim. Terima kasih.